warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap meskipun kita pada masa pandemi seperti ini dan semuanya dialihkan di rumah, serta kalian juga belajar di rumah itu tetap menjaga kesehatannya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pendapatan nasional. Dan pada pendapatan nasional itu ada yang namanya komponen pendapatan nasional, yaitu Gross Domestic Product atau GDP. Ternyata anak-anak, GDP ini menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apakah di sini ada yang sudah mengetahui apa sih itu pertumbuhan ekonomi? Jadi anak-anak, pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu proses perubahan ekonomi suatu negara yang menjadi lebih baik ditandai dengan kapasitas produksi barang dan jasanya itu meningkat dalam suatu periode tertentu. Singkatnya itu adalah suatu negara mengalami pertumbuhan apabila produk domestik brutonya atau GDP-nya itu mengalami peningkatan. Seperti pada grafik yang akan saya tampilkan, bisa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode yang lain itu mengalami peningkatan. Yaitu ini bisa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu mengalami pertumbuhan, yaitu dari tahun 2016 itu sebesar 5,03% dan seterusnya itu mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2020 itu mengalami peningkatan sebesar 5,60%. Jadi, pada tahun 2018, Indonesia itu mengalami peningkatan sebesar 5,17%. Kira-kira jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia itu termasuk di peringkat berapa ya anak-anak? Apakah ada yang mengetahuinya? Baiklah, berdasarkan data kompas.com bahwa Indonesia pada tahun 2018 itu menduduki peringkat ketiga. Yang disusul peringkat pertama itu adalah India. Jadi, berdasarkan data tersebut bisa kita lihat bahwa Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dan sangat besar. Jadi, GDP atau Gross Domestic Product kan merupakan komponen dari pertumbuhan ekonomi. Nah, anak-anak, pertumbuhan GDP itu memiliki beberapa komponen. Yang pertamanya itu adalah konsumsi masyarakat, yang kedua kegiatan investasi, yang ketiga belanja pemerintah, dan yang terakhir itu adalah kegiatan ekspor serta mengurangi impor. Selain komponen GDP yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, lalu apa saja anak-anak yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia maupun di negara lain? Jadi anak-anak, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu yaitu ada faktor internal yang berasal dari dalam diri domestik negara dan ada faktor eksternal yang berasal dari luar domestik negara. Jadi anak-anak, faktor internal yang pertama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu adalah sumber daya alam. Karena apabila suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, itu bisa memudahkan suatu negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Anak-anak, faktor yang kedua itu adalah sumber daya manusia. Karena manusia akan mengolah sumber daya alam yang ada di suatu negara. Jadi, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal, baik itu dari jumlahnya, kesehatannya, kualitasnya, dan keahlian yang dimiliki sumber daya manusia. Faktor yang ketiga itu adalah modal. Modal sangat penting karena modal mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, baik dari modal barang maupun modal jasa. Dan internal yang terakhir itu adalah teknologi. Karena apabila suatu negara memiliki teknologi yang semakin maju, itu akan memudahkan proses produksinya, baik itu proses produksi barang maupun jasa. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu adalah kondisi ekonomi global. Globalisasi saat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di berbagai negara. Kondisi ekonomi global ini melalui 3 jalur, yaitu yang pertama, jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini adalah mengekspor dan mengimpor. Dan yang kedua itu adalah jalur kegiatan investasi, yaitu penanaman modal. Dan yang terakhir itu adalah jalur keuangan dan pasar modal. Seperti halnya pada saat pandemi seperti ini, bukan hanya sendi-sendi kesehatan saja anak-anak yang terdampak, tetapi COVID-19 juga melumpuhkan dan menyerang perekonomian di berbagai negara.
Seperti di Indonesia, berdasarkan data BPS, Indonesia itu mengalami penurunan kuartal 1 yaitu sebesar 2,7%. Dari hal tersebut, apakah anak-anak ada yang tahu kenapa penyebabnya? Anak-anak, Ibu akan menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Karena pada saat COVID-19 ini, jalur perdagangan itu terganggu. Padahal jalur perdagangan ini merupakan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dan para investor juga menarik investasinya yang ada di berbagai negara seperti di Indonesia secara besar-besaran. Adapun faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia itu turun anak-anak, yaitu konsumsi masyarakat yang menjadi penopang terbesar pun ikut turun, yaitu sebesar minus 1,97%. Serta kegiatan konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah pun ikut longsor menjadi minus 44,02%. Kegiatan ekspor pun menjadi turun, yaitu sebesar minus 6,37%. Dan anak-anak, impor pun tertekan menjadi 11,89%. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa materi hari ini itu adalah pertumbuhan ekonomi itu suatu proses perubahan ekonomi suatu negara menuju keadaan yang lebih baik ditandai dengan peningkatan produktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi selain GDP itu adalah ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor internalnya itu adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Serta faktor eksternalnya itu adalah keadaan ekonomi global. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu cukupkan materi belajar hari ini mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun kita berada di tengah pandemi seperti ini dan kalian belajar di rumah, Ibu harap kalian tetap menjaga semangat belajarnya dan jangan malas-malasan. Karena tidak akan ada yang bisa mengubah dirimu sendiri kecuali dirimu sendiri. Dan mimpi itu, sukses itu tidak bisa selalu dimimpikan, tetapi bisa diraih apabila kalian terus belajar dan terus berdoa. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.